Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat. Karena kini saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gempa 6,2 magnitudo di Aceh Barat Daya terasa di Medan. Pengunjung pusat perbelanjaan panik dan berhamburan keluar menyelamatkan diri. Operasi pemberantasan premanisme, polisi menangkap 80 orang di wilayah hukum Polrestabes Medan. Kompolnas menemukan indikasi adanya pelanggaran dalam kasus penembakan oleh Kapolres Belawan yang menewaskan seorang remaja berusia 15 tahun. Ya, kita awali informasi pertama, gempa 6,2 magnitudo mengguncang Aceh Barat Daya pada Minggu petang. Getaran gempa juga dirasakan warga di Medan. Pengunjung di sebuah pusat perbelanjaan panik dan berhamburan keluar mencari tempat aman. Udah berhenti, udah. Karena memang kuat sih gempanya. Cuma maksudnya daripada berbondong-bondong di situ. Kamera pengawas di sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Gagak Hitam, Medan Sunggal merekam saat terjadi getaran akibat gempa di Aceh Barat Daya. Pengunjung terlihat panik dan berebutan mencari akses pintu keluar. Saat gempa terjadi, eskalator pun padam. Pengunjung keluar mal melalui tangga darurat. Getaran gempa yang terpusat di Aceh Barat Daya itu dirasakan warga Medan selama lebih kurang 20 detik. Selain di Medan, getaran gempa juga terasa di sebagian wilayah Kabupaten Deli Serdang, Tebing Tinggi, hingga Kabupaten Batubara. Panik kali sampai ke arah security juga bingung mau ngarah ke arah yang ada dalam itu bagaimana. Mungkin kami aja mencar-mencar kehilangan teman, kehilangan apa semua. Untuk liftnya sendiri mati atau hidup tadi kak? Kalau lift nggak tahu ya, tapi kalau eskalator kayaknya dimatiin. Kami lewat tangga darurat aja. Petugas keamanan mal menyatakan tidak terdapat korban luka saat pengunjung berupaya mencari akses keluar. Para pengunjung bioskop, saya kan security bioskop. Para penonton semua studio pada keluaran, panik lah. Ada sempat berebut untuk keluar tadi bang? Ada bang, pintu-pintu udah kami bukain semua. Ada yang sampai jatuh-jatuh pengunjung gitu? Ada. Itu berapa lama berlangsungnya tadi bang? Sekitar 10 detikan lah, 10 detik. Tidak hanya di mal, kepanikan juga terjadi di sebuah klinik kecantikan di Jalan Amaliun, Kota Medan. Sejumlah pekerja berlarian keluar bangunan ketika getaran gempa. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Informasi selanjutnya, polisi menangkap 80 orang yang diduga melakukan aksi premanisme dan juru parkir liar yang tersebar di wilayah hukum Polrestabes Medan, Kota Medan. Di antara mereka 71 orang dilakukan pembinaan, sementara 9 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Petugas gabungan dari Satuan Reskrim Polrestabes Medan dan tim unit Reskrim dari 15 Polsek Polrestabes Medan menggelar razia. Hasilnya, polisi menangkap 80 orang terduga pelaku premanisme serta juru parkir liar yang semakin meresahkan warga. Dari hasil pemeriksaan, 9 orang ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak kriminal dan pengancaman dengan senjata tajam. Sementara 71 orang lainnya menjalani pembinaan di kantor Polrestabes Medan hingga 3 hari ke depan. Dalam pengungkapan kasus, polisi menunjukkan barang bukti senjata tajam dari para tersangka. Hari ini kita melaksanakan operasi anti premanisme di wilayah hukum Polrestabes Medan yang dilakukan oleh seluruh polsek jajaran dan Satreskrim Polrestabes Medan. Premanisme di sini adalah termasuk di dalamnya bibit-bibit kearoganan, bibit-bibit mengekspresikan rasa marah berlebihan yang kemudian viral dan menjadi keresahan masyarakat juga. Penampilan mereka di ruang publik yang menampilkan kearoganan tadi tidak jarang juga yang kemudian mengancam dengan menggunakan senjata tajam.
Bahkan tadi rekan-rekan lihat sendiri, ada yang membawa senjata tajam yang mungkin juga belum pernah rekan-rekan lihat. Para tersangka bakal dikenakan pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun kurungan penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ya, sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam Dewan Kopral Purnawirawan di Medan menyatakan sikap penolakan terhadap Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru, Hercules Rosario. Hercules dinilai telah menghina mantan panglima mereka, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Sejumlah mantan prajurit yang tergabung dalam Dewan Kopral Purnawirawan di Kota Medan menyatakan sikap penolakan terhadap pernyataan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru, Hercules Rosario. Menurut mereka, tak selayaknya Hercules yang merupakan warga sipil menyampaikan pernyataan yang terkesan menantang dan tidak menghargai mantan TNI itu. Aksi ini juga diikuti oleh anak dan cucu para purnawirawan TNI. Itu kan tidak gampang mengambilnya. Dan semua ada Dewan Kajati, ada Dewan Jenderal untuk ngambil pangkat itu. Jadi nggak segampang dan semudah itu seorang sipil yang menghina jenderal kami. Kami spontanitas, karena kami sebagai prajurit, Sabta Marga dan Sumpah Prajurit, kami megang teguh sampai akhir hayat kami. Dalam sikap itu yang inti dalam para menegaskan Hercules itu seperti apa sikapnya? Supaya Hercules itu meminta maaf kepada jenderal kami. Karena ada bahasa Timornya, labele bapak lomoroma kirus, yang artinya tidak boleh disebutkan itu, marah Tuhan. Nah, dia jangan menghina para jenderal kami. Kegiatan ini ada nggak direncanakan sendiri? Kegiatan ini spontanitas, teman-teman dan anak-anak purnawirawan, spontanitas. Polrestabes Medan mengungkap 124 kasus narkoba dari 11 kecamatan yang ada di Kota Medan. Selain barang bukti narkotika, polisi juga menangkap 156 terduga pelaku penyalahgunaan narkoba. Polrestabes Medan merilis pengungkapan 124 kasus narkoba dengan menangkap 156 terduga pelaku penyalahgunaan narkoba. Mereka terdiri dari 149 orang laki-laki, 6 wanita dewasa dan 1 orang anak laki-laki di bawah umur. Polisi juga menyita barang bukti 16 gram sabu-sabu, 101 gram ganja kering dan 19.000 butir pil ekstasi. Pengungkapan kasus narkoba terbanyak berada di wilayah Kecamatan Medan Sunggal dengan total 30 kasus. Menyusul 10 kasus di Kecamatan Deli Tua dan Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Polisi juga menyita 1 unit mobil yang diduga digunakan untuk pendistribusian narkotika. 149 laki-laki dan 1 anak laki-laki di bawah umur, 6 perempuan dewasa. 130 orang dilakukan penahanan dan 26 orang dilakukan restoratif justice dengan rehabilitasi ke panti rehabilitasi narkotik. Adapun total barang bukti yang kita lakukan penyitaan untuk sabu 16.730 gram atau 16,7 gram, 7 kilo, lalu ganja 101 gram, ekstasi 19.231 butir, lalu ada mobil 2 unit ya, barang bukti yang berkaitan, kemudian beberapa ada pecahan ekstasi, kemudian klip kosong, timbangan dan lain sebagainya. Dari 156 terduga pelaku, 136 orang telah dilakukan penahanan, sedangkan 20 orang lainnya menjalani rehabilitasi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.